Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dan juga preview dari dua pertandingan English Premier League. Yang pertama adalah review dari pertandingan London Derby antara West Ham versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor telak 1-5. Dan yang kedua adalah preview antara runner-up musim lalu Arsenal versus salah satu tim promosi musim ini Leeds United yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa English Premier League musim ini persaingannya akan jauh lebih ketat dibandingkan musim lalu, karena ada beberapa tim juga yang memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan pemain-pemain baru yang berkualitas. Salah satu tim tersebut adalah Chelsea yang musim lalu berhasil juga masuk ke top 4 zone atau zona 4 besar dan akan kembali bermain di Liga Champions musim ini. Selain itu juga Chelsea musim lalu menjadi juara dari Conference League dan juga menjadi juara dunia dengan mengalahkan Paris Saint-Germain di pertandingan final Piala Dunia antar klub. Artinya Chelsea juga salah satu tim yang layak diperhitungkan untuk bisa meramaikan persaingan di English Premier League agar bisa menjadi juara. Dan memang kita masih berada di awal musim, tapi di awal musim ini tentu kita sudah bisa punya gambaran tentang tim-tim yang kemungkinan akan bisa menjadi juara musim ini. Di pertandingan pertama, Chelsea gagal meraih kemenangan, juga di pertandingan London Derby melawan Crystal Palace, yang kita bisa melihat bahwa para pemain Chelsea tidak bermain secara kompak sehingga mereka bahkan sulit sekali menciptakan peluang yang berbahaya ke arah gawang Palace. Padahal Chelsea mendominasi jalannya pertandingan. Beda dengan Crystal Palace yang bermain counter attack tapi bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya. Artinya Chelsea memang tidak bermain efektif di pertandingan pertama mereka yang juga saya jelaskan di konten review dari pertandingan tersebut. Tapi di pertandingan dini hari tadi kita sudah bisa melihat sinergi antar lini di permainan Chelsea sehingga Chelsea bukan saja bisa mencetak total 5 gol tapi menciptakan total 8 peluang yang berbahaya. Jadi artinya Chelsea mulai panas dan sinergi antar lini mulai terbentuk. Memang juga kita tahu bahwa salah satu masalah bagi Chelsea adalah konsistensi. Tapi dengan skuad yang dalam yang dipunya oleh Enzo Maresca, seharusnya musim ini Chelsea bisa lebih konsisten. Karena ini adalah musim kedua dari Enzo Maresca, apalagi dengan tambahan beberapa pemain baru, seharusnya Chelsea itu akan lebih solid musim ini. Dan memang kita tahu West Ham bukanlah tim papan atas, tapi juga bukan berarti West Ham akan mudah dikalahkan. Dan mereka memang dilatih oleh mantan pelatih Chelsea Graham Potter, tapi memang West Ham tidak berdaya walaupun West Ham juga berani bermain menyerang. Nah, melawan Chelsea jika ada tim yang berani bermain menyerang, ya itu artinya mereka mengundang malapetaka. Dan itulah yang memang terjadi meskipun faktanya Chelsea mencetak juga banyak gol dari corner. Tapi secara permainan Chelsea terlihat lebih berbahaya pada saat mereka menyerang. Padahal salah satu pemain inti mereka yaitu Cole Palmer tidak bisa dimainkan di pertandingan dini hari tadi. Tapi gak ada masalah kan bagi Chelsea untuk menciptakan peluang dan juga tentunya mencetak gol. Dan seperti biasa Enzo Maresca melakukan beberapa perubahan di starting lineup Chelsea yang perlu saya jelaskan dengan melihat starting lineup tersebut. Kan gak mungkin saya hafal ya. Jadi di starting lineup Chelsea, ya walaupun Chelsea adalah tim away, tapi saya bahas dulu ya. Starting lineup dari Chelsea ada beberapa perubahan yang terpaksa dilakukan oleh Enzo Maresca. Di lini pertahanan ada Gusto yang dimainkan dari awal, bukan Reece James. Dan di center back yang dimainkan dari awal adalah Tosin, bukan Achiampong. Dan di tengah yang dimainkan dari awal adalah Estevao, bukan Cole Palmer. Biar seru saja, jadi saya pakai intonasinya agak seru gitu. Dan di depan ternyata Liam Delap yang diturunkan bukan Gittens. Sebelumnya Gittens bermain di sebelah kiri di tengah ya. Dan seperti biasa double pivot adalah Enzo Fernandez dan juga Caicedo. Dari West Ham hanya satu perubahan yang dilakukan yaitu Soucek yang dimainkan dari awal. Soucek adalah pemain inti juga dari West Ham. Dan yang ditaruh di bangku cadangan untuk sementara adalah Guido Rodriguez nih kalau nggak salah, betul. Bahkan dia tidak dimainkan sama sekali. Dari jalannya pertandingan, seperti yang tadi saya katakan, West Ham berani bermain menyerang dan wajar mereka bermain menyerang kan main di kandang sendiri. Apalagi first match mereka kalah kan lawan Sunderland. Dan sebetulnya dari materi pemain West Ham nggak jelek juga. Ada Bowen, ada Paqueta, ada Fulkrug.
ada Diouf, ada juga Wan-Bissaka, mantan pemain MU, ada James Ward-Prowse, tapi di pertahanan kacau banget mereka nih. Aguerd, Kilman, dan juga Todibo, ini kacau banget. Mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan para pemain Chelsea bertukaran passing. Walaupun West Ham bisa mencetak gol lebih dulu, yang menurut saya adalah gol yang spektakuler yang dicetak oleh Paqueta. Ini gol yang spektakuler setelah dia mendapatkan umpan dari Diouf. Tapi setelah itu Chelsea langsung tancap gas dan mereka bisa mencetak gol pertama dari corner. Pada saat Neto memberikan umpan, ada Cucurella yang memberikan back header dan ternyata di sana ada Pedro. Pedro ini pemain yang bagus loh. Dan memang lebih bagusan Pedro ya daripada Jackson ya. Jackson itu selain emosional juga sering banyak miss chances. Jadi gol penyama kedudukan ini sangat penting bagi Chelsea karena setelah itu mereka berani bermain menyerang walaupun resikonya adalah West Ham beberapa kali juga berhasil membuka pertahanan mereka bahkan mencetak gol dari Fulkrug, tapi Todibo dinyatakan sudah offside terlebih dahulu. Kemudian Neto bisa mencetak gol setelah ada pressing yang dilakukan dan Gusto mendapatkan bola, memberikan bola tersebut kepada Pedro dan Pedro memberikan umpan kepada Neto. Luar biasa ini finishing dari Neto. Kita lihat begitu pintar dia masuk di antara para pemain West Ham. Jadi memang saya lihat lini pertahanan dari West Ham ini kacau balau nih. Gak bisa membaca pergerakan dari para pemain Chelsea yang menguasai bola atau juga melakukan pergerakan tanpa bola. Kemudian ini menurut saya gol terbaik dari pertandingan dini hari tadi ketika ada build up dari pertahanan dan diselesaikan oleh Enzo Fernandez setelah dia mendapatkan umpan dari Estevao. Estevao ini memang pemain yang muda dan bahkan dia dikritik ya di first match itu lawan Crystal Palace karena tampak mainnya egois. Tapi ternyata enggak. Kali ini dia memberikan umpan sodorn yang diperlukan. Pada saat turun halftime, feeling saya Chelsea akan bertahan nih di babak kedua. Tapi enggak juga loh. Mereka justru menyerang juga. Dan kemudian Caicedo bisa mencetak gol dari corner 1-4 dan Chalobah setelah mendapatkan umpan heading dari Pedro bisa mencetak gol melengkapi kemenangan menjadi 1-5. Seharusnya Chelsea menang lebih banyak lagi karena setelah itu mereka mendapatkan 2 peluang dari Estevao dan bahkan dari Reece James juga. Tapi ternyata Chelsea menyelesaikan pertandingan dengan skor 1-5. Apa yang kita bisa pelajari dari pertandingan ini teman-teman, yaitu para pemain Chelsea mulai terbentuk kolektivitasnya meskipun ada beberapa perubahan di lineup. Dan bagaimana caranya Chelsea bermain? Chelsea bermain dengan tidak terlalu lama menguasai bola karena memang skema dari Enzo Maresca itu selalu meminta para pemain itu harus cepat membagi bola. Walaupun memang Chelsea lebih unggul dari segi ball possession, tapi para pemain mereka tidak lama menguasai bola. Kenapa? Karena Chelsea punya kecepatan di depan. Jadi kecepatan itu perlu dimanfaatkan. Dan kalau bagi saya plus poinnya adalah Chelsea juga bisa mencetak banyak gol dari situasi set piece alias corner. Jadi artinya ini juga bisa menjadi alternatif bagi Chelsea untuk mencetak gol ketika mereka mengalami kesulitan untuk bisa menciptakan peluang dari open play. Jadi saya pikir sekarang Chelsea mulai belajar juga bagaimana caranya mencetak gol dari situasi set piece seperti kita tahu yang biasa dilakukan oleh Arsenal. Karena sekarang saya akan membahas tentang pertandingan nanti malam antara Arsenal versus Leeds yang merupakan pertandingan yang wajib dimenangkan Arsenal jika mereka ingin kembali bersaing di papan atas untuk bisa menjadi juara. Dan saya pikir jika musim ini Arsenal gagal menjadi juara, saya tidak yakin Arteta akan dipertahankan sebagai pelatih. Karena dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk skuad ini agar bisa menjadi juara. Bayangkan coba, 3 musim sebelumnya runner up, dan runner up. Ini sudah musimnya Arsenal harus bisa menjadi juara. Bahkan pemain terbaru yang nanti akan gabung segera adalah Eze. Kan luar biasa, mereka sudah mendapatkan pemain-pemain yang mereka butuhkan untuk bisa menjadi juara. Ini sekarang udah juara ini targetnya. Gak bisa lagi bilang untuk bersaing enggak. Ya bersaing betul, tapi bersaing untuk menjadi juara. Jadi bukan hanya meramaikan persaingan. Kalau Chelsea, kalau menurut saya masih untuk meramaikan persaingan. Kalau bisa menjadi juara itu bonus. Karena banyak pemain muda juga di Chelsea. Dan ini kan adalah sebuah proses dengan progres di Chelsea. Tapi Arsenal harus menang. Lawannya siapa? Lawannya Leeds, salah satu tim promosi yang sebetulnya materi pemainnya biasa-biasa saja. Tapi mereka punya pelatih yang bagus, Daniel Farke. Ini pelatih yang benar-benar bagus. Dan skema dari Farke itu beda. Ketika bermain away, dia akan main dengan formasi 4-2-3-1. Ketika bermain home, dia akan main dengan formasi 4-3-3. Memang Leeds bisa menang lawan Everton dengan permainan yang luar biasa. Dan Leeds ini memang biasanya bermain attacking football ketika bermain home. Bahkan musim lalu mereka berhasil mencetak 95 gol di Championship ya dari 46 pertandingan. Artinya ini adalah attacking team. Walaupun mereka akan bermain defensif, tapi counter attack-nya bahaya banget. Ada pemain seperti Dan James, ada Goto, ada juga pemain-pemain lainnya, Piro kalau nggak salah tuh striker mereka ini pemain-pemain yang cepat. Jadi saya pikir Arsenal tidak akan begitu mudah meraih kemenangan
Karena pasti Leeds akan bermain compact football, apalagi Daniel Farke tentu sudah mempelajari bahwa Arsenal akan selalu kesulitan ketika menghadapi tim yang bermain dengan strategi low block. Memang Arsenal bisa menang lawan MU, tapi kita tahu permainannya tidak istimewa sama sekali. Dan saya pikir Arsenal untuk pertandingan ini kemungkinan kalaupun ada perubahan yaitu di defense dengan Timber yang akan dimainkan lagi, karena Timber adalah pemain yang lebih ofensif dibandingkan Ben White. Apalagi Arsenal bermain di kandang sendiri, maka mereka harus mencetak gol. Saya juga menunggu apakah Gyökeres bisa mencetak gol perdananya bagi Arsenal. Dia adalah striker murni yang memang dibutuhkan Arsenal. Artinya dia harus bisa cepat nyetel. Kalau nggak buat apa juga dia dibeli ya kan dengan harga yang mahal. Dan dari Leeds juga ada yang namanya Tanaka, pemain asal Jepang, ada Longstaff, ada Rodon di pertahanan. Kipernya sih biasa saja, Perry. Artinya Arsenal harus lebih banyak menciptakan peluang. Harus bermain attacking, tapi hati-hati kecolongan counter. Karena tadi yang seperti saya katakan, Nonto, kemudian Piro, dan juga James. Ini 3 pemain yang cepat di depan. Tapi kalau prediksi saya, seharusnya Arsenal bisa meraih kemenangan, kemungkinan adalah skor yang tipis. Jadi kita nikmati saja teman-teman pertandingan nanti malam antara Arsenal versus Leeds. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.